Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Qala al-muallif al-imam al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumiddin wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain, amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita saat ini sampai pada kata mutiara yang ke-18. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab Ihya yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu, adapun bab yang ketiga, fima ya'udduhu al-'amatu minal ulumil mahmudati wa laysa minha. Fima, tentang sesuatu, ya'udduhu, yang telah menganggapku kepada emak. Siapa al-'amatu? Yaitu pada kebanyakan orang atau pada umumnya orang. Menganggap minal ulumi, termasuk bagian daripada ilmu-ilmu al-mahmudati, yang terpuji. Padahal walaisa, dan tidak ada, apa ma itu minha, termasuk bagian daripada ilmu yang terpuji. Artinya bahwa pada kajian bab yang ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin ini, kita akan menjelaskan tentang sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang atau pada umumnya orang bahwa ini disebut sebagai ilmu yang terpuji. Padahal apa yang dituduhkan, apa yang dikira-kirakan, atau apa yang dipersepsikan oleh khalayak publik bahwa ilmu yang dimaksudkan ilmu terpuji ini, padahal ini bukan ilmu terpuji, begitu maksudnya. Jadi ini menjelaskan tentang di mana kebanyakan orang itu menganggap bahwa ini adalah ilmu terpuji, gitu. Ya. Terus apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang dimaksudkan di sini? Tentu bahwa yang dimaksudkan dengan istilah al-ulum yang merupakan jamak daripada ilmu, ini perlu dipahami oleh kita bahwa yang dimaksudkan ilmu di sini adalah bukan mau mendefinisikan tentang ilmu, enggak. Tetapi ilmu ini yang dimaksudkan sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, bukan menjelaskan atau tentang ilmu. Apakah ilmu? Ya, apakah ilmu itu? Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan dari ilmu-ilmu yang terpuji ini adalah ilmu yang sudah dikodifikasi, sudah menjadi jenis ilmu, gitu loh. Sudah menjadi sebuah fan, nah, atau sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Jadi yang dimaksudkan ilmu di sini bukan ilmu yang kita pahami di dalam kajian filsafat itu, ya. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, epistemologi, bahwa ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu secara hakiki, bukan itu yang dimaksudkan ilmu. Jadi ilmu yang dimaksudkan dengan al-ulum, ya, yang merupakan jamak daripada ilmu ini adalah ilmu yang sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Contoh, ada ilmu yang ketika sudah menjadi sebuah
kajian tertentu seperti ilmu nahwu, ada ilmu filsafat, ada ilmu mantek, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih. Nah, juga di sini ada yang namanya ilmu sihir. Nah, ini nanti pembahasannya ini lebih kepada ilmu yang dianggap oleh khalayak publik, oleh pada umumnya masyarakat. Ya, ilmu yang dianggap terpuji ini padahal ini bukan ilmu terpuji. Artinya pada poinnya menjelaskan tentang ada disiplin ilmu itu yang tidak terpuji. Jadi artinya bahwa apa? Artinya bahwa tidak semua ilmu itu terpuji. Sementara orang-orang awam menganggap bahwa ini adalah ilmu yang terpuji. Fima ya'udduhu al-amatu minal ulumil mahmudati walaysa minha. Jadi apa yang dituduhkan, apa yang dipersepsikan, apa yang dipandang oleh kebanyakan orang bahwa ini adalah bagian daripada ilmu yang terpuji, walaysa minha, padahal ini kajian ini nanti yaitu pada ilmu-ilmu yang tidak terpuji. Nah, apa itu yang dimaksudkan ini nanti akan kita jelaskan di bawah. Wa fihi, dan itu pada kajian bab ketiga atau pada mah bayanul wajhi, adapun menjelaskan tentang alasan, reasoning, bahasa sekarang itu reasoning. Jadi menjelaskan di dalam kajian ini bab ketiga ini menjelaskan tentang alasan alladzi qad yakunu, yang kadang-kadang ada bihi dengan alasan itu apa ba'dul ulumi, pada sebagian ilmu-ilmu itu madmuman disebut ilmu yang tercelah. Jadi pada kajian pada bab yang ketiga ini akan menjelaskan alasan, ya, alasan yang menjadikan bahwa ilmu ini disebut ilmu madmumah itu apa alasannya. Karena begini loh, ya, bahwa yang namanya ilmu itu, bicara ilmu, tentu yang dimasukkan ilmu adalah sebuah pengetahuan tentang sesuatu, pengetahuan tentang sesuatu secara hakiki, kan? Dan ilmu ini, ya, dimana ilmu ini merupakan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dengan al-alim, ya, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Nah, kalau bicara bahwa ilmu itu merupakan sifat Allah, tentu sifat Allah itu adalah baik. Nah, kok ada disebut juga ada sebagian ilmu itu ada tercela, apa alasannya? Dipandang dari mana? Ketika ilmu itu kok kemudian disimpulkan atau disebut ilmu itu ada ilmu madmumah. Nah, tetapi dalam kajian ini tentu kita tidak akan menjelaskan tentang sebuah epistemologi, kebenaran yang berdasarkan ilmu, bukan. Ya, bukan itu, bukan membahas tentang tarif, definisi tentang ilmu, tidak. Tetapi sudah mengkerucut kepada disiplin ilmu, bahwa alasan yang menjadikan ada sebagian ilmu-ilmu yang tercela, yaitu apa alasannya? Kok bisa disebut ilmu itu tercela? Padahal ilmu itu kalau mengekor bersumber dari sifat Allah, maka tentu tidak ada ilmu yang tercela. Maka itu nanti juga ini dijelaskan pada awalnya. Wa bayanu tabdili asamid ulumi, dan juga di dalam kajian bab ketiga ini adapun penjelasan tentang mengganti atau gantinya nama-nama ulum atau nama-nama ilmu. Ini nanti akan juga menjelaskan ada di mana yaitu terjadi, yaitu tabdil, terjadi penggantian atau bergantinya nama-nama ilmu, mulai bergeser, ya, mulai bergeser pemahaman tentang sebuah ilmu, disiplin ilmu. Artinya ketika kita harus membahas fikih satu misalkan, itu sudah menjadi disiplin ilmu. Fikih itu ternyata yang awal mulanya disebut fikih
yang digunakan sebagai wasilah perantara ya untuk jalan menuju akhirat. Sehingga di dalam ilmu fikih itu di awal dulu di zamannya Nabi itu bahwa ilmu fikih ini adalah sebagai ilmu yang dipergunakan ya oleh para hamba ini untuk menuju jalan atau ibadah kepada Allah yang menuju tentunya hanya kepada akhirat. Nah, ini yang dimasukkan nanti ada penjelasan tentang gantinya istilah nama-nama ilmu itu. Wahwa adabun, nah ini dijelaskan kemudian wahwa maka adabun bayanu tabdili asamil ulum diantaranya adalah itu al-fiqhu, ilmu fikih adalah fikih, wal ilmu dan ilmu itu sendiri, wat tauhidu dan tauhid, wat tadkiru dan yaitu tadkir, wal hikmatu dan hikmah. Nah ini yang akan dikaji ini. Ada terjadi pergeseran, ada terjadi yaitu pergantian nama-nama ya, yang awalnya itu sejatinya makna fikih itu seperti ini, sejatinya makna ilmu di awal mulanya itu yang dimaksudkan seperti ini, kemudian tauhid itu pada awalnya seperti ini, wat tadkiru wal hikmah begitu juga. Nah kemudian di akhir perkembangan periode dekade itu maka ilmu ini mengalami pergeseran. Istilah-istilah ini ketika dikaji oleh Imam Ghazali maka terjadi pergeseran atau bahkan terjadi yaitu pergantian yaitu nama-nama ilmu ini. Maksudnya bukan kalau namanya tetap tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud awal daripada istilah-istilah itu. Wa bayanul qadaril mahmudi atau wa bayanul qadril mahmudi, di dalam bab yang ketiga ini juga akan menjelaskan tentang penjelasan yaitu kadar ya, kadar atau ukuran-ukuran atau nilai-nilai beberapa hal-hal yang terpuji dari ilmu. Ya, ini menjelaskan tentang kadar, bagaimana mengukurnya, mengukur ya kadar sesuatu yang terpuji dari ilmu itu gimana cara mengukur, menggunakan parameternya apa. Kok bisa ada ilmu ya dibedakan, ada ilmu terpuji ya minal ulumi dari ilmu-ilmu asyariyati yang bersifat syariah ya, serta wal qadaril madmumi dan ukuran menjelaskan tentang parameter hal-hal yang terpuji minha dari ilmu. Apa ukurannya untuk disebut ilmu terpuji itu, dan apa parameternya bahwa sesuatu itu disebut ilmu yang tercela. Ya ini jadi tiga aspek ini yang nanti akan dikaji di dalam yaitu bab 3 ini. Sekarang kita masuk bayanu illati dhammil ilmil madmumi, menjelaskan tentang alasan reasoning tercelanya ilmu atau alasan hina atau celahnya ilmu yang disebut dengan yaitu apa al-madmumi yang tercela. Penjelasan ini alasan kenapa sih alasan ilmu itu disebut ilmu tercela. La'allaka barangkali engkau takulu akan mengatakan al ilmu adapun ilmu. Ini lain lagi sudah pembahasan ini. Jadi pembahasan di atas ya tadi diawali dengan ulum yang juga berakar kata atau berasal dari isim mufradnya al ilmu, ulum, jamaknya ulum. Ketika kita la'allaka barangkali kamu takulu bisa mengatakan al ilmu adapun ilmu, apa sih ilmu itu? Kita mencoba sedikit menyinggung tentang kajian epistemologinya ya, ilmu itu huwa adapun ilmu itu ma'rifatu syai'i, pengetahuan tentang sesuatu, alama, pengetahuan sesuatu, alama didasarkan sesuatu, adapun mabi yaitu dengan syai' atau ma. Artinya ilmu adalah pengetahuan, mengetahui sesuatu secara hakiki. Dan alama wabi itu secara hakiki. Satu misal, contoh ya, apakah
manusia itu. Siapakah manusia? Maka kemudian dijawab al-insanu hayawanun natik. Ya. Jadi ini mau mendefinisikan tentang ilmu, ya, istilah ilmu itu. Ya, ilmu tentang manusia. Manusia itu apa? Manusia ini adalah makhluk hidup yang berakal. Jadi yang dimaksudkan ilmu itu di sini adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang didasarkan atas hakikatnya sesuatu. Ya, hakikatnya sesuatu. Apakah kursi? Ya, apakah? Jadi begitu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang didasarkan kepada hakikatnya sesuatu itu. Wa huwa adapun ilmu itu min sifatillahi ta'ala. Lah ini. Wa huwa adapun ilmu itu min sifatillahi, termasuk bagian daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, ya. Sifatnya Allah itu banyak sekali. Ada sifat Allah yang terdiri dari Asmaul Husna, itu kan termasuk sifat-sifatnya Allah. Allah Al-Qadiru, Al-Ghafuru, ya, Al-Jabbaru, Al-Azizu, itu namanya sifat. Dan Al-Alimu. Sifat itu apa? Sifat itu adalah gambaran tentang sesuatu yang melekat, ya, gambaran tentang sesuatu yang menjadi tanda yang melekat kepada zat. Itu sih sifat. Nah, bicara masalah sifat itu, ada sifat yang bersifat zati, ada sifat yang bersifat lazim, ada sifat yang bersifat arad. Sifat zati itu adalah sifat yang melekat dengan zatnya yang tidak bisa dipisahkan, seperti al-wujud, sifat wujudnya Allah. Ada sifat yang menjadi sifat lazim, malayu fariqu bidzati al-batata. Jadi sifat yang tidak bisa berpisah dengan zatnya sama sekali. Termasuk al-alim, bahwa sifatnya Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha alim. Nah, bicara masalah ilmu, sesungguhnya ilmu itu bersumber dari sifat-sifatnya Allah. Kalau bicara tentang sifat-sifatnya Allah, tentu bahwa seluruh sifat Allah itu tidak ada yang tercelah. Tidak ada yang tercela sifat Allah. Al-Alim, Al-Qadir, ya, Al-Ghafuru, Al-Azizu, ya, Al-Jabbaru, itu adalah sifat-sifat Allah. Termasuk alim itu. Tapi kalau kemudian ada di sini penjelasan bahwa ada dibagi oleh ulama, ilmu itu ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tercela. Ya, ini. Itu di mana letak ketercelahannya? Di mana letak keterpujiannya? Ya, maka nanti kita akan mengetahui pembahasan ini. Fakaifa, maka hal bagaimana? Ya, fakaifa, maka hal bagaimana? Yakunu ada asyai'u, sesuatu itu ilman, disebut ilmu. Coba, bagaimana yang namanya sesuatu itu, kok bisa sesuatu itu menjadi sebuah ilmu? Fakaifa, bagaimana prosesnya sesuatu itu menjadi ilmu? Fakaifa yakunu, bagaimana adanya sesuatu itu ilman, menjadi sebuah ilmu? Wa yakunu, dan ada apa syai' ma'akaunihi, bersama adanya ilmu, bersama adanya apa syai' itu ilman madmuman, juga disebut yaitu ilmu yang tercela. Ya, itu bagaimana nanti? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu la yudhammu, tidak ada yang tercela, li ainihi, bagi ainnya ilmu. Bahwa bicara tentang ilmu perlu Anda ketahui, karena ilmu itu adalah merupakan bias tampilan-tampilan sifatnya Allah yang ada pada diri makhluk. Dan tentu setiap sifat Allah itu baik.
Maka itu ketahuilah bahwa fa'lam, ketahuilah olehmu annal ilma, akan bahwasanya sesungguhnya ilmu itu la yudhamu, tidak ada yang tercela, li ainihi, akan bendanya atau zatnya ilmu. Tidak ada ilmu yang tercela. Lantas siapa yang tercela itu? Wa innama yudhamu, akan tetapi yudhamu yang menjadikan tercela ilmu itu fi haqqil ibadi, ketika sudah menjadi miliknya hamba. Bicara milik hamba itu artinya bahwa ilmu ini akhirnya melekat pada hamba. Ketika ilmu itu diamalkan, maknanya ini lebih kepada pentatbik, yaitu mengimplementasikan. Jadi secara ilmu secara ansih, bahwa tidak ada ilmu itu yang jelek. Entah itu ilmu ilmu sihir kah, ya, ilmu nujum kah, tidak ada. Secara substansi, secara kajian keilmuan, ilmunya itu sendiri. Tapi ilmu itu akan tercela ketika ilmu itu sudah melekat pada seorang hamba yang kemudian diamalkan dari ilmu itu. Sama ini ketika kita bicara tentang hukum, bahwa yang namanya khamr, judi, zina, itu adalah sebuah larangan-larangan, dan orang itu tidak boleh melakukan. Nah, karena hukum itu sangat erat hubungannya antara khitabullah, al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, bahwa hukum adalah khitab Allah, dawuhnya Allah, baik itu merupakan perintah maupun larangan yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Artinya selama tidak dijalankan, tidak dilakukan sebuah ilmu bahwa yang namanya arak, anggur, bir itu haram. Kapan itu? Ketika diminum. Ya kalau nggak diminum ya nggak jadi haram. Ada seorang perempuan cantik tapi tidak diapa-apain, ya nggak jadi haram. Tapi kalau digauli, itu perbuatannya lebih kepada perbuatan. Ya, sama ketika orang itu membaca tentang ilmu sihir, satu misal, nggak ada soal kalau itu sebagai pengetahuan ansih. Yang nggak boleh itu ketika ilmu sihir itu dilakukan atau diimplementasikan atau diamalkan untuk mensihir orang. Maka itu fa'lam annal ilma la yudhammu li ainihi, kata Imam Ghazali. Ketahuilah bahwa yang namanya ilmu itu tidak ada yang tercela secara keilmuan itu sendiri, tetapi yang tercela itu ketika ilmu, ya, ini kemudian dilakukan menjadi bagian daripada perbuatan manusia. Wa innama yudhammu, dan sesungguhnya bahwasanya yudhamu dicelah bihaqil ibadi, pada ya haknya hamba itu li ahadi asbabi salah satu, karena salah satu sebab-sebab yang tiga. Nah, ini nanti akan masuk kapan ilmu itu ya akan dianggap tercelah. Awalnya kan ketika kita bicara ilmu secara ansih, ya, ketika kita bicara tentang ilmu fakot, istilahnya ansih itu fakot, ilmu saja, maka nggak ada soal. Yang menjadi persoalan adalah ketika ilmu, ya, ilmu ini akan menjadi tercela ketika ilmu itu, yaitu ketika sudah ada pada diri seorang hamba dikarenakan salah satu sebab yang tiga ini. Pertama, al-awalu, adapun yang pertama, yaitu ayyakuna, ada ilmu itu muaddiyan ini. Ayyakuna ada, itu ayyakuna ada menjadi khobarnya awal. Al-awalu, adapun yang pertama itu ayyakuna ada ilmu muaddiyan, yaitu menghasilkan atau mendatangkan ila dororin, kepada yaitu kemudorotan, ila dororuna, kepada kemudorotan apapun. Nah ini baru
Sekalipun itu ilmu sihir, tapi kalau tidak diamalkan, ya nggak akan mudorot kan? Karena ilatnya di sini adalah ketika ilmu itu menjadikan mudorot, melahirkan kemudorotan. Ila dororima, kepada kemudorotan apapun, imali sohibi, di mana kemudorotan itu ada kalanya, yaitu apa? Akali sohibi, mudorot kepada empunya ilmu, pemilik ilmu. Auli wairihi, atau kepada yang selain empunya ilmu. Kama sebagaimana yuzammu, nah ini contohnya, sebagaimana yuzammu, yaitu di apa namanya, atau tercelahnya apa, ilmu sihir, watalis mati, dan ilmu jambi-jambi, ya. Wa adapun ilmu sihir itu hakun, adalah benar. Wa adapun ilmu sihir itu adalah hakun, yaitu sudah ada ketetapannya, maksudnya benar itu artinya sudah ada ketetapannya. Karena apa? Isyahida, telah ada bukti, argumentasi, telah ada bukti, ada saksi. Apa? Al-Qur'anu, yaitu Quran, lahu kepada ilmu nujum, ilmu sihir. Ya, wa innahu, ini alasannya. Wa innahu, karena sesungguhnya ilmu sihir itu sababun, menjadi sabab, yutawassolu, yang akan mengantarkan, yang menjadi wasilah, ya, bi, dengan ilmu sihir itu, ilat tafriqati, yaitu menjadi wasilah, ila tafriqo, memecah belah, baina zaujaini, antara dua pasangan. Dan ini masyhur di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sangat masyhur dikatakan. Makanya di dalam Al-Quran begini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zauji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini membuktikan bahwa sihir itu sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang lain, di dalam ayat yang lain, seperti di surat Thaha, wala yaflihu sahir haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung orang yang melakukan sihir. Ayat yang lain juga banyak. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Itu sihir semua itu. Nah, maka itu ketika ilmu sihir ini, ya, yang menyebabkan atau yang mengantarkan kepada disintegrasi antara dua pasangan, memecah belah bangsa kah, memecah belah persatuan kah, memecah belah antara dua pasangan. Ini yang ditimbulkan oleh sihir. Maka itu Kanjeng Rasul juga waqad suhiro, dan sungguh telah disihir Nabi. Nabi juga pernah disihir, ya. Waqad khusiro, dan sungguh telah disihir siapa? Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW. Wa marido, dan kemudian beliau sakit. Beliau sakit Nabi, ya, bisa babi karena sebab ilmu sihir tadi. Kata akbarohu, sehingga akbarohu memberikan informasi kepada Nabi siapa? Jibril alaihissalam, yaitu Jibril alaihissalam, biwalika akan sihir. Nabi pernah kena sihir ini, ya. Ini membuktikan bahwa sihir itu ada, karena Al-Quran sudah menyebutkan tadi. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna. Jadi fa yata'allamuna, dan mereka mengajarkan minhuma, dari keduanya, malaikat ma, sesuatu, yatafarraquna, yaitu menjadikan mereka pecah, bihi, dengan ma, bainal mar'i wa zauji,
Jadi ilmu sihir ini ternyata dulu dibuat oleh orang-orang, digunakan untuk memecah belah di dalam keluarga, memecah belah di dalam keluarga, sehingga disimpulkan bahwa ilmu sihir ini ada akan keberadaannya karena Al-Quran telah menjadi saksi yang kemudian didokumentasikan di dalam Al-Quran sebagai argumentasi yang lain bahwa Nabi pun pernah disihir, sehingga beliau yaitu karena sihir itu menyebabkan beliau sakit, sehingga Jibril pun menginformasikan bahwa engkau Muhammad telah disihir oleh seseorang. Wa ukhrija, kemudian dikeluarkan apa asihru, sihir itu tadi, min tahti hajarin, yaitu di bawah batu, fi qori bi'rin, yang ada di lubang dasar daripada sumur. Jadi diletakkan di situ, ya, di bawah batu. Di bawah batu itu di situ ada lubang dan itu ada di sumur keberadaannya. Wa adapun ilmu sihir ini yaitu nau'un, merupakan satu jenis ilmu mustafadu yang bisa diambil faidah. Naun sebuah jenis yustafadu yang bisa memberikan faidah minal ilmi, dari ilmu ini, bi khawasil jawahiri, melalui apa? Melalui hal-hal yang spesifik dari apa? Dari sesuatu yang bersifat jawhar. Artinya bahwa jenis ilmu ini kemudian dimanfaatkan, yustafadu, dimanfaatkan dari ilmu ini dengan apa itu? Dengan digunakan, ya, dengan bikhawasi, dengan perkara-perkara, hal-hal yang khusus, al-jawahiri, yaitu berupa sesuatu yang bersifat jawhar. Artinya kemudian digunakanlah bahwa melalui ilmu sihir nanti menggunakan apa namanya, menggunakan sebuah benda-benda secara khusus. Jawhar di sini adalah benda-benda yang seperti batu, akik, ya, ada jamrud, ada za'faron, ada jamrud, dan ada akik, dan mungkin bisa saja keris, ya. Itu diantara kemudian lahirnya ilmu sihir di dalam penggunaannya seperti itu. Dia mempergunakan yustafatu, yaitu digunakan dari ilmu ini dengan melalui perantara, yaitu barang-barang yang khusus, barang-barang yang spesifik lah, yang istimewa, yang berupa jauhar. Jauhar itu seperti akik, ya, seperti batu permata, dan bahkan mungkin kalau di Jawa ini melalui keris, macam-macam itu. Dan tidak hanya itu, juga disertai dengan wabi umuri hisabiyatin, dengan hal-hal yaitu perhitungan secara astrologi, melibatkan perkara-perkara atau hal-hal yang melibatkan perkara-perkara hisabiah, hitungan-hitungan, ya, menggunakan yaitu hal-hal yang bersifat hitungan-hitungan. Fi matali'in nujumi, yaitu bersamaan atau di dalam, yaitu bersamaan atau di posisi bersamaan dengan munculnya yaitu bintang-bintang. Jadi menggunakan hitungan-hitungan astrologi, ya, dengan kapan nanti munculnya bintang. Fayutakhadu, kemudian diambillah mintil kal jawahiri, dari yaitu benda-benda jawahir tadi, benda-benda yang terdiri dari batu-batuan yang istimewa tadi, baik itu akik, ya, jamrud, dan termasuk mungkin bisa keris, dijadikan mintil kal jawari apa haikalun, yaitu bentuk ala surati syahsi, yaitu yang menyerupai sosok al-maskhuri yang disihir. Tapi dari situ dengan menggunakan perangkat-perangkat yang terdiri dari sesuatu yang mempunyai daya kekuatan secara gaib,
kemudian dengan menggunakan hitungan-hitungan astrologi yang dikaitkan dengan apa itu munculnya bintang. Dari situ kemudian seorang pensihir itu melakukan tutorialnya, ya, melakukan tutorialnya. Kemudian fayutakhadu, dari situ kemudian diambillah yaitu jawahir tadi, alat-alat yang punya kelebihan-kelebihan istimewa. Jadi orang dulu itu ada paham yang namanya akulturisme, ya, yaitu akultusme itu, akultisisme. Jadi sebuah komunitas masyarakat yang mengkultuskan terhadap benda-benda, karena benda-benda ini dianggap mempunyai satu daya kekuatan, ya, sehingga itu dijadikan sebagai perantara untuk apa itu, untuk nanti kemudian dijadikan perantara bagian daripada perangkat-perangkat di dalam sihir. Dari situ kemudian fayutakhadu min tilkal jawahir, maka diambillah melalui yaitu apa namanya tadi, yaitu perangkat-perangkat yang terdiri dari permata-permata, bebatuan-bebatuan tadi. Dari situ akan dibuat sebuah haikalun, sebuah bentuk yang persis menyerupai sosok yang disihir. Anggaplah seperti membuat boneka gitu loh. Dari situ kemudian wayursadu, dan dipantau terus, diawasi, wayursadu, dan diawasi akan haikal tadi, diawasi bonekanya itu, diawasi terus waktu maksusin, yaitu di dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi diawasi adakah gerakan ini minal matoli'i, yaitu pada waktu khusus itu, yaitu berasal bersamaan dengan munculnya apa, yaitu bintang gemintang tadi. Di saat seperti itu waktu krono baru kemudian dibersamakan dengan waktu khusus tadi. Apa kalimatun, ada kalimat-kalimat yatalafadu atau yutalafadu yang dilafatkan, ada kalimat-kalimat mantra yang diucapkan, ya, bersamaan dengan waktu yang pas, dengan posisi patung, posisi boneka yang sudah disiapkan sedemikian rupa, kemudian baru dibacakan mantra-mantra. Jadi kalimat-kalimat yutalafadu yang diucapkan biar dengan kalimat minal kufri, kalimat yang diucapkan itu yaitu kalimat minal kufri, yaitu mantra-mantra kekufuran, ya, wal fakhshi, dan kejahatan, al mukhalifi, yang bertentangan li syar'i, dengan syarak. Jadi dia mulai membaca mantra-mantra. Kalau di orang Jawa, di Jawa ini dengan bacaan-bacaan. Kalau mungkin orang Arab dulu ya mungkin bacaan-bacaan Quran itu dibolak-balik, ya, dengan cara telanjang atau bagaimana itu. Begitu cara mereka itu di dalam apa? Di dalam ketika dia akan mensihir orang itu, diantara tutorialnya seperti itu. Wa yatawassalu, dan kemudian menjadikan tawasul, menjadikan wa yatawassalu, dan menjadikan perantara bisa babia, dengan sebab kalimat-kalimat itu tadi. Perantara apa? Ilal isti'anati, untuk minta tolong bisyayatin, kepada setan. Dari situ bacaan-bacaan mantra itu, bacaan-bacaan kalimat-kalimat kufur itu yang bertentangan dengan syariat itu yang akan dijadikan yaitu apa? Perantara, yang akan dijadikan mediatornya itu. Jadi pakai mediator itu, ya. Dari situ kemudian meminta pertolongan kepada jin, kepada setan, roh-roh jahat itu. Wayah sulu, dan kemudian berhasil. Min majmu'i, terkumpul min majmu'i dzalika, terkumpul mimma dzukira bi hukmi Israillah, sesuai dengan yaitu hukum yang dijalankan oleh Allah, al-adata, menurut adatnya, atau al-adata pada adatnya, artinya bersamaan juga dengan hukum sunatullah. Wa
yasulu dan terjadilah ya melalui proses majmu'i dzalika wa yasulu min majmu'i, yaitu melalui terkumpulnya apa-apa yang dijelaskan tadi. Yang di situ itu kemudian apa? Terkumpul bersamaan bihukmi, dengan hukum, di mana hukum ijra'ilah Allah yang menjalankan al-adata secara sunatullah. Jadi melalui proses itu, maka dari situ wayasulu terjadi itu tadi sudah berhasil dikumpulkan, maka terjadilah apa? Ahwalun, perilaku-perilaku waribatun yang aneh, bisyahsil maskuri, bisyahsil maskuri, pada sosok orang yang disihir. Artinya bahwa sihir pun ya yang sudah disiapkan beraneka ragam oleh orang-orang zalim itu tadi, itu sesungguhnya tetap tidak keluar daripada apa? Hukum sunatullah. Nah, bicara tentang hukum sunatullah artinya bahwa semua itu juga akhirnya Allah yang memberikan kekuatan, karena itu sudah hukum sunatullah. Satu misal bahwa saya minum, ya tentu orang minum itu pertama karena dahaga. Orang habis makan pasti kenyang, kan begitu. Orang dipukul orang masih terasa sakit, itu hukum sunatullah bersamaan dengan. Jadi Allah itu membuat sesuatu yang bersifat kausalitas, ya, sebab akibat. Itu merupakan bicara sebab akibat itu adalah bicara tentang hukum, yaitu sunatullah seperti itu. Matahari terbit dari timur, itu sunatullah, terbenam yaitu di arah barat. Jadi sudah otomatis orang makan pasti kenyang, minum hilang dahaga, itu begitu, itu namanya. Sama dengan orang nyihir, maka nanti kalau itu kena orang, itu sendirinya bahwa orang itu nanti akan terpengaruhi, dan itu berlaku juga hukum ijra'illahi ta'ala al-adata wa ma'rifatu hadhil asbabi. Ini sekarang kajiannya tentang ilmu. Wa ma'rifatu hadhil asbabi, adapun mengetahui sebab-sebab ini, min haitsu innaha, dari sisi adapun sesungguhnya hadhil, mengetahui hadhil asbab itu ma'rifatun, sebuah pengetahuan, laisat yang tidak ada apa hadhil asbab itu bimat muhammadin, tercela. Nah, orang mengetahui, orang yang berilmu, mengilmoni, orang yang mengilmui, mengetahui sebab-sebab ini, min haitsu, dari sisi bahwasanya ya, bahwasanya hadhil asbab itu ma'rifatun, sebuah pengetahuan, laisat yang bukanlah mengetahui sebab-sebab ini, bimat muhammadin, disebut ilmu yang tercela. Jadi belajar mengetahui tentang sebab-sebab munculnya sihir itu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela, kan? Ya, ketika itu min haitsu, dari sisi dikaji bahwa sebab-sebab ini adalah sebuah pengetahuan. Kita mengetahui sebab-sebab orang kena sihir, satu misal, apakah salah itu? Karena pengetahuan tentang itu adalah ilmu, dan ini bukan termasuk sesuatu yang tercela, kan, mengetahui itu. Wa ma'rifatu hadhil asbabi, maka adapun mengetahui sebab-sebab ini, min haitsu, dari sisi inna, sesungguhnya hadhil asbab itu ma'rifatun, sebuah pengetahuan. Mengetahui sebab-sebab orang kena sihir itu kan pengetahuan. Tentu laisat bimat mumatin, tiadalah pengetahuan ini disebut sebagai ilmu atau pengetahuan yang bimat mumatin, yang tercela. Mengetahui saja kok sebagai kajian ilmu, kok masuk salah? Ya enggak lah. Sama orang ketika ya meneliti, mengkaji, sedang melakukan kajian atau penelitian di sebuah tempat, satu misal, di situ itu tempatnya orang maksiat. Nah, sedangkan secara hukum umumnya orang datang ke tempat maksiat itu dosa. Tapi sementara ini ada orang di situ mau mengkaji, meneliti, kenapa orang ini
melakukan kemaksiatan, melakukan prostitusi di sini itu kenapa? Nah, ini kan tidak tercela kan pengetahuan tentang hal itu. Sama dengan orang yaitu mengetahui atau mengelmuni sebab-sebab orang kena sihir. Ya, ilmu tentang sebab-sebab orang kena sihir itu adalah pengetahuan yang bukan dikategorikan sebagai ilmu yang tercela. Walakinnaha akan tetapi hadil asbab laisat bukanlah atau tiada apa hadil asbab tasluhu, yaitu cocok apa hadil asbab illa kecuali lil idrori akan menjadikan kemudorotan bil kholqi terhadap makhluk, kecuali walakina tetapi sebagai bentuk istidrok ya, walakina tetapi hadil asbab pengetahuan tentang sebab ini tidaklah layak, laisat tidak ada apa hadil asbab itu tasluh layak ya. Tidak layak itu artinya kan jelek. Jeleknya itu illa walakinnaha akan tetapi hadil asbab laisa tidak ada apa hadil asbab itu tasluhu cocok illa kecuali lil idrori, yaitu akan menjadikan kemudorotan bil kholqi kepada makhluk atau kepada orang lain ya. Sesungguhnya ini ya, kajian tentang ilmu ini tidaklah bisa dianggap bahwa orang mengetahui ilmu itu jelek, kecuali nanti kalau ilmu itu akan menghadirkan, akan menjadikan mudarat bil kholqi kepada makhluk. Wal wasilatu adapun wasilah perantara ila syari yang menghasilkan kejahatan, seluruh perantara masyarakat, mediator ya, yang kemudian akan menghadirkan kejahatan, bahwa mediator itu juga syarun sekalipun dia tidak melakukan ya, sekalipun dia tidak melakukan. Maka ini kajiannya walakinnaha laisat tasluh illa lil idrar bil kholqi, karena argumentasinya bahwa wasilah itu, wasilah perantara kepada kejahatan itu juga mendapatkan yaitu kejahatan pula. Orang yang hanya bukan pelaku tapi penunjuk kepada kemaksiatan, maka dia dapat juga maksiatnya. Orang punya ilmu sihir sekalipun dia tidak melakukan, tapi dia mengajarkan ilmu sihir kepada orang zalim, itu juga sama dengan orang yang melakukan yaitu sihir. Bagaimana maka ada apa zalika itu idror mudorot. Argumentasinya alasannya huwa adapun dzalik itu asbabu menjadi sebab fi kaunihi akan adanya ilmu sihir itu ilman disebut ilmu madmuman yang tercela. Jadi ilat hukumnya kenapa ilmu sihir itu menjadi haram? Karena ilmu sihir itu nanti akan melahirkan sesuatu yang sangat berbahaya, mudarat, bahkan bisa membunuh kepada orang lain, atau digunakan untuk memecah belah keluarga. Nah ini ilat hukumnya, ini ilat hukumnya, alasan hukumnya bahwa yang namanya dilarangnya orang mengamalkan ilmu sihir ini, hampir seluruh ilmu sihir itu adalah pasti dilakukan untuk melakukan kejahatan. Bahkan ini sebuah kiasan. Bahkan manittaba'ah, barang siapa yang mencari, orang mencari. Bahkan man barang siapa ittaba, yang saya artikan mencari. Ittaba mencari siapa man walian, seorang wali min auliyaillah, yaitu dari para wali-walinya Allah. Liyaqtulahu, yaitu tujuannya adalah untuk membunuh, ya. Liyaqtulahu dengan tujuan membunuh siapa manhu kepada wali. Coba sekarang ada seseorang mencari wali, cari, ngejar-ngejar wali, yang mana tujuan orang itu untuk membunuh wali itu. Wa qad ikhtafa,
maka sungguh telah menyamar, bersembunyilah siapa wali minhu dari seseorang, ya, fi maudhi harizin, yaitu di tempat yang tersembunyi. Maka idza sa'ala, ketika bertanya siapa al-dzalimu, orang zalim, an mahalli, dari tempatnya wali tadi, maka lam yajuz, maka tidak boleh apa tanbihu, memberitahukan kepada orang zalim tadi alaihi, atas posisi wali. Wal wajib, akan tetapi wajib apa al-kadzibu, bohong fi, kepada yaitu orang yang zalim tadi akan posisi wali. Jadi umpamanya ada orang mencari wali, ada orang ya yang mau dibunuh, kemudian si wali itu kemudian bersembunyi di tempat yang sembunyi. Nah kemudian kok orang zalim tadi itu bertanya, di mana tempatnya wali? Orang yang membunuh itu kira-kira idza sa'ala zalim an mahalihi, dari tempatnya tadi. Maka tentu tidak boleh ya kita tahu bahwa orang ini mau membunuh wali, maka tidak boleh lam yajuz tanbih, memberikan tahu akan keberadaan wali, bahkan wajib. Nah ini hukum wajib bisa terjadi, hukum wajib berbohong, wajib berbohong tentang keberadaan wali tadi. Karena apa? Karena ilatnya itu bahwa orang ini mau membunuh. Wa dzikru maudhihi, adapun menyebutkan posisinya wali itu irsyadun, sebuah petunjuk, wa ifadatun, dan memberikan yaitu wa ifadatu ilmin, yaitu memberikan tahu bisyai'in, tentang sesuatu, alama, terhadap sesuatu, wa adapun syai' itu alaihi, atas ma. Sama dengan orang ya, ketika ada orang jahat kemudian bertanya, mencari tukang sihir, mau belajar karena dia mau membunuh orang. Kira-kira bagaimana hukumnya memberikan tahu ada seorang apa guru sihir, ada seorang guru sihir ya yang dicari oleh seseorang yang tujuannya ingin belajar sihir itu karena berkehendak atau berkeinginan atau bertujuan mau membunuh seseorang. Kira-kira kalau ada orang yang zalim tadi, orang jahat mau membunuh seseorang dan kemudian mencari guru sihir, kira-kira Anda beritahu apa enggak? Tentu ini enggak boleh, memberikan tahu seperti itu enggak boleh. Jadi wa dzikru maudhihi, adapun menyebutkan posisinya wali itu sama dengan irsyadun, sama dengan memberikan petunjuk. Wa ifadatu ilmin bisyai'in ala ma huwa alai. Kenapa? Wa ifadatu ilmin, karena manfaatnya ilmu ya, faedahnya pengetahuan tentang sesuatu itu yaitu alama, sesuai dengan sesuatu, wadapun ma'alaihi. Jadi kemanfaatan ilmu dari sebuah kemanfaatan atau faedah pengetahuan sesuatu itu tergantung apa yang menjadi yaitu tujuannya. Walakinnahu, akan tetapi zikru maudhi, menyebutkan posisinya wali itu madmum, tercela, li'adaihi ila dzaruri, karena itu akan mendatangkan diadai, karena akan mendatangkan apa akan mendatangkan dengan menyebutkan posisi wali yang bersembunyi itu, yaitu mendatangkan apa? Ila dzaruri, kepada kemudaratan. Nanti akhirnya bisa saja wali itu nanti akan dibunuh. Ya memang orang itu mencari seorang wali, yang dicari itu tujuannya memang tidak membunuh. Maka itu kalau ada orang bertanya mau membunuh seseorang, maka wajib kita untuk apa? Yaitu untuk berbohong, wajib berbohong di sini. Sama dengan ilmu sihir begitu juga, ya. Asani yang kedua, alasan ayakuna, ada apa ilmu itu mudhiron, memberikan kemudaratan biswahibi, kepada empunya fi walibil amri. Karena apa? Karena kuatnya sebuah ya urusan itu. Ya ilmu nujumi, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan,
Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu nujum fi nafsihi, pada diri ilmu sendiri itu ghairu madmumin, tidaklah tercela li dzatihi, terhadap apa? Substansinya. Ya, substansinya ilmu nujum itu enggak tercela. Ya. Itu dua kismani, karena dua, adapun ilmu nujum itu kismani, ada dua bagian tentang kemanfaatannya ini. Coba. Jadi sekali lagi, asani yang kedua, ayakuna, ada ilmu itu dianggap ilmu yang menjadikan terlarang atau tercela ketika ilmu itu mudhiron bisohibi fi ghalibil amri, ka ilmu nujumi, seperti ilmu nujum. Akan tetapi fa innahu, maka sunnya ilmu nujum fi nafsi, pada dirinya ilmu itu ghairu madmumin, tidak tercela lidzati, terhadap apa? Substansinya ilmu itu sendiri. Kenapa? Huwa, karena huwa, adapun di dalam ilmu nujum itu kismani, ada dua hal kalau mau mengambil faidahnya. Ismun hisabiyun, pertama adalah bagian yang bersifat yaitu perhitungan. Di mana pentingnya perhitungan itu? Waqad natoko, dan telah mengatakan, ya, waqad natoko, dan telah apa namanya? Mengucapkan. Waqad natoko, dan telah mengucapkan atau menjelaskan apa? Al-Qur'anu, Quran telah menjelaskan dalam hal ini, ya, akan kemanfaatannya ilmu perhitungan itu. Bi anna masira syamsi, dengan bahwasanya perjalanannya, tempat jalannya maksudnya. Jadi perjalanannya matahari wal qamari dan rembulan itu mahsubun, juga dihitung. Kenapa? Idqala, karena dawuh, idqala, karena telah dawuh siapa? Azza wa Jalla, yaitu Allah yang mempunyai sifat azza, maha mulia, wa jalla, dan agung. Di dalam Al-Quran, asyamsu wal qamaru bihusban, asyamsu, adapun matahari, wal qamaru, dan rembulan itu bihusbanin, selalu dengan hitungan-hitungan. Ini kemanfaatannya di dalam ilmu nujum itu, karena saya katakan tadi, kita bahas tadi, bahwa di dalam ilmu nujum itu ada dua bagian. Pertama ada hitungan-hitungan, dan yang kedua juga nanti akan dijelaskan. Waqala, dan dawuh siapa Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain tentang kemanfaatan, yaitu menggunakan perhitungan-perhitungan atau hitungan-hitungan itu. Bukan tidak penting perhitungan itu atau menghitung itu. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamaru, dan kepada rembulan, qaddarnahu, telah kami tentukan kepada qamar, manazila, akan tempatnya, hatta ada sehingga kembali apa? Qamar kal urjunil qadim, seperti tangkai kurma yang sudah tua. Wasani, yang kedua manfaatannya di situ, ya, ada dua bagian tadi. Al-ahkamu, yaitu hukum-hukum. Al-ahkamu, yaitu hukum-hukum. Wa asiluhu, kesimpulannya, yarji'u, kembali, ilal istidlali, digunakan atau kembali untuk mencari dalil atau dijadikan dalil, dijadikan pegangan atau dijadikan dalil, alal hawadisi, atas peristiwa-peristiwa ini, bil asbabi, dengan melalui sebab-sebab. Bahwa ilmu nujum ini kita akan kembali dijadikan sebuah dalil terhadap peristiwa-peristiwa yang menggunakan sebab. Wa adapun istidlal,
mengambil dalil istidlal itu, menjadikan dalil. Yudohi yang menyerupai. Apa istidlal? Yudohi yang menyerupai istidlal tabibi akan telah menjadikan dalil bagi seorang dokter sebagai petunjuk lah. Jadi ilmu ini adalah wasani al-ahkam, berfungsi sebagai untuk menentukan hukum, menentukan keputusan-keputusan. Karena di situ yarji'u ilal istidlal, akan kembali untuk menjadikan satu dalil atau pegangan atas terjadinya peristiwa-peristiwa yang melalui sebab-sebab. Wa huwa adapun istidlal itu yudohi, menyerupai istidlal tabibi, akan dijadikan pegangan dalil oleh seorang dokter. Bin nabdi akan, yaitu berubahnya atau lepasnya gigi. Alama atas sesuatu sayah dusu yang akan terjadi minal marudi, dari penyakit. Wa huwa adapun, yaitu istidlal itu ma'rifatun lima jari sunnatillahi ta'ala, itu pengetahuan terhadap jalannya sunnatullah wa adatihi, dan kebiasaan Allah fi khalqi, terhadap makhluknya Allah. Walakin tetapi qadzamahu, sungguh telah mencela ya kepada istidlal apa asyar'u, yaitu syariat. Artinya begini loh, bahwa di antara fungsi atau bagian yang kedua ya, yaitu dengan pengetahuan tentang ilmu nujum itu, maka di situ akan dijadikan satu dalil atau dasar terhadap peristiwa-peristiwa. Dan ini persis seperti apa yang terjadi pada dokter. Dokter itu akan mengambil sebuah kesimpulan, akan dijadikan sebuah dalil atau dasar atas lepasnya gigi ya, alama sayah dusu ya. Jadi ini sebagai argumentasi atau dalil bagi dokter terhadap orang yang sakit gigi itu, atau lepasnya gigi itu berarti itu akan terjadi sakit. Kalau orang itu lepas giginya, itu pasti nanti akan terjadi sakit. Jadi ilmu nujum itu dijadikan sebuah dalil atau dasar untuk memprediksi akan terjadinya peristiwa-peristiwa. Contoh sederhananya, ketika ada mendung, ini berarti nanti akan datang hujan. Itu namanya prediksi seperti itu. Jadi yang dijadikan istidlal atas peristiwa hujan itu, yaitu dengan argumentasi atau dalil berupa adanya mendung. Nah, ilmu nujum itu bisa seperti itu. Wa adapun istidlal itu ma'rifatu. Nah, pengetahuan yang seperti ini dengan melihat, menjadikan dalil atau pegangan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dulu itu, ini merupakan ma'rifatun, pengetahuan lima jari sunnatillah, terhadap apa sunnatullah dan kebiasaannya Allah terhadap makhluknya. Ketika Allah mengirim mendung sehingga menjadi gelap dan sinar matahari itu menghilang, digantikan oleh mendung, ini sebagai tanda secara hukum sunnatullah Allah akan menurunkan hujan. Itu loh maksudnya. Walakin akan tetapi qadzamahu, sungguh telah mencelahu kepada istidlal apa asyar'u syara. Qala dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira al-qadaru, apabila telah disebutkan apa al-qadaru takdir, famsaku, maka
tahanlah, berhenti. Jadi ketika sudah disebut takdirnya begini, sudah nggak usah dibahas terus. Begitu juga wa idza dzukirat, apabila telah disebutkan apa an-nujumu, yaitu tentang bintang-bintang, famsaku, maka tidak perlu lagi kamu untuk menafsiri lagi. Kalau bintang itu jatuh, itu nggak usah sampai kamu kemudian melakukan penafsiran yang aneh-aneh. Ini pertanda mau akan datang kiamat. Jadi ketika dijelaskan ada bintang gemintang, satu misal yang sedang bergerombol membentuk yaitu piramida, satu misal ada bintang gemintang itu membentuk piramida, ini cukup begitu saja, nggak usah kemudian kamu akan bahas ini pertandanya akan datang yaitu peceklik akan datang, ini nggak usah, cukup famsaku, maka tahanlah. Wa idza dzukira ashabi, ketika disebut ashabi, sahabat-sahabatku, famsaku, juga tahan, nggak usah ngeritik, nggak usah berkomentar, ya cukup kan segitu. Wa qala dawuh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhafu, dan aku khawatir, ala ummati, yaitu terhadap umatku. Berarti setelah aku, alasan ada 3. Pertama yang saya khawatirkan terhadap umatku, ya setelah aku tiada, ini adalah haiful a'immati, akan yaitu kezalimannya para pemimpin-pemimpin. Wal imanu, dan yang kedua adalah percaya binujumi, terhadap bintang-bintang. Bahaya ini kalau orang itu mau menentukan untuk membangun rumah, satu misal, ya tidak istikharah tapi mengimani, meyakini terhadap bintang gemintang, ini bahaya ini. Wa takdzibu bil qadri, dan yaitu membohongi terhadap takdir. Membohongi itu artinya menolak terhadap takdir Allah. Wa qala, dan dawuh sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'alamu, belajarlah kalian semua, minan nujumi, dari ilmu perbintangan itu, berpelajari, yaitu sesuatu tahtaduna, yang dapat kalian gunakan sebagai petunjuk dengan ilmu nujum, fil bari, tidak di darat, wal bahri, dan lautan. Jadi andaikan kamu belajar ilmu nujum itu hanya gunakan sebagai petunjuk arah ketika kamu ada yaitu di darat, arahnya ini kemana, atau ketika Anda ada di tengah-tengah lautan. Summa amsaku, kemudian berhentilah untuk menambah-nambahi, menafsir-nafsirkan. Nah, wa innama zujiro, dan bahwasanya zujiro dilarang, anhu, untuk melebih-lebihkan tadi, membuat penafsiran itu. Fa innama yuziro, dan bahwasanya dilarang, anhu, terhadap nujum, ilmu nujum atau perbintangan, min salasati aujain, karena 3 alasan. Ya, karena 3 alasan. Nah, 3 alasan ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan, karena sudah lumayan kajiannya ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.